Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan bincang tentang satu tema yang saya berikan judul, yaitu setia dan teruji. Saudara, kalau saudara baca di dalam Filipi 2 ayat 19-30, ada dua nama yang mengikuti perjalanan pelayanan Paulus di sana. Yang pertama adalah Timotius, yang kedua adalah Epafroditus. Saudara, Timotius saudara adalah orang yang dahsyat, tidak kalah Epafroditus juga orang yang dahsyat. Saudara, apa yang bisa membuktikan bahwa teman sekerja kita adalah orang-orang yang setia dan teruji? Rasul Paulus berkata, tidak ada orang yang sehati sepikir dengan aku. Ternyata saudara, nggak gampang untuk mencari teman sekerja atau tim hari-hari ini. Orang mungkin hitung-hitungan, orang mungkin saudara mencari untung dan laba, tapi beda dengan dua pribadi ini. Makanya saya sebutkan mereka adalah orang-orang yang layak disebut adalah the right man on the right place. Saudaraku yang kasih, ternyata kesetiaan dan keterujian hanya bisa dibuktikan yang pertama dengan hubungan yang dalam, berkualitas, dan dengan bentangan durasi waktu daripada hubungan tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Paulus menyebutkan hubungannya kepada Timotius seperti bapa dan anak. Dia katakan lebih dalam lagi bahwa Timotius menolong dia seperti anak yang menolong bapaknya. Haleluya. Hari-hari ini saudara lihat, ada begitu banyak anak-anak hari-hari ini mensomasi, mempolisikan orang tuanya. Ada banyak anak-anak sekarang saudara nggak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Ada begitu banyak anak saudara yang kasih yang dahsyat kelakuannya kepada orang tua. Di Tapanuli Selatan saudara, ada saudara yang namanya Sampuraga, tidak mengakui ibunya. Itu pernah terjadi dahulu kala saudara. Nah saudara yang kasih, yang kedua apa yang bisa membuktikan kesetiaan dan keterujian? Ternyata saudara ada kerelaan hati saudara. Epafroditus sampai mengorbankan yang namanya jiwa dan raganya. Kenapa saya katakan demikian? Dia dikatakan sakit parah saudara. Saking takutnya Rasul Paulus, dia mau buru-buru mengembalikan yang namanya Epafroditus kepada jemaat yang mengutus dia kepada Paulus pada saat itu. Kenapa? Sakitnya parah. Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup sampai berkata, sampai dia mau menemui ajal. Saudaraku yang kasih, lihat, orang-orang yang setia dan teruji saudaraku yang kasih, itu sampai mengorbankan yang namanya jiwa dan raganya. Yang paling dahsyat saudara, kerelaan seseorang saudara yang setia dan teruji, dia siap dikembalikan kepada komunitas lamanya tanpa komplain. Epafroditus, dia kembali saudara ke komunitas lamanya bukan karena hanya sakit keras. Memang dia rindu, dan jemaat itu juga rindu saudara untuk mendapatkan impartasi daripada Epafroditus. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita jadi orang-orang yang setia dan teruji. Maka ketika kita lakukan saudara bentangan waktu, hubungan yang berkualitas saudara, bukan sekedar oida, tapi ada ginosko, kenal dalam. Karena kekristenan tidak mengenal kata-kata hubungan permukaan, hubungan yang hipokrit, hubungan yang munafik kepada teman, kepada pemimpin, kepada sahabat, terlebih kepada Tuhan. Yang kedua, saya mau berkata kepada saudara, karena Christianity is a true relationship, karena kekristenan adalah hubungan saudara, kita harus rela berkorban buat orang lain, rela saudara yang kasih memberikan jiwa raga kita kepada teman, kepada pemimpin, kepada lembaga di mana Tuhan menempatkan kita, terlebih berkorban kepada pekerjaan Tuhan. Baru kita dikatakan saudara orang-orang yang teruji loyalitasnya saudara. Kalau hanya lagi enak kita berteman kepada pemimpin, waktu enak ikut Tuhan, loyalitas kita tidak teruji. Tapi waktu kita dalam masalah saudara, atau teman kita dalam masalah, atau pemimpin kita punya masalah, masihkah kita bisa mendampingi mereka? Itu adalah orang-orang yang loyal. Tapi di luar daripada itu, Anda adalah orang-orang yang disloyal. Yang kedua, apanya yang teruji saudara? Yaitu integritasnya. Integritas itu saudara, sama di bibir, sama di hati saudara, sama di depan teman kita, sama kelakuan kita di belakang teman kita, sama kelakuan kita, apa yang kita ucapkan di depan pemimpin, sama saudara yang kasih di belakang pemimpin kita, sama apa yang kita angkat tangan kita di gereja saudara waktu beribadah, sama juga waktu sendiri kita mengangkat tangan kita. Orang yang loyal, orang saudara yang kasih yang punya integritas,
loyalitas, pasti mereka akan berkorban. Orang yang loyal, orang yang punya integritas, tidak penting bagi mereka haknya diambil orang lain, karena pengorbanan yang sesungguhnya. Ketika hakmu diambil, engkau tidak komplain, karena engkau tahu firman ini berkata, ketika engkau melepas hak, ketika engkau melepaskan nyawamu saudara, maka Tuhan akan menggantikannya dengan hak-hak yang luar biasa. Mari kita setia dan jujur, mari kita setia saudara dan teruji lewat loyalitas, lewat saudara integritas kita, dan kita rela berkorban. Mari menjadi orang yang right man on right place, diuji daripada bentangan waktu. Hubungan saudaraku yang kasih bukan hubungan permukaan, tapi ada durasi hubungan yang berkualitas. Yang kedua, mari kita rela diutus dan rela saudara dikembalikan kepada komunitas kita yang lama. Mari saudara, kita contoh bagaimana submissionnya saudaraku yang kasih Epaphroditus, bagaimana submissionnya Timotius, karena mereka adalah orang-orang the right man on the right place, layak mereka mendapat upah yang dahsyat. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent, God bless you all.